Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Halo, selamat siang. Kita bersyukur pada Tuhan buat siang yang baik yang Tuhan kembali berikan bagi kita untuk sama-sama datang dan beribadah kepada Tuhan ya. Tuhan, kita sudah di minggu yang kedua di bulan Oktober. Saya percaya kebaikan Tuhan terus bersama dengan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan, ruangan sebelah belum dipakai, tetapi hanya sekedar ingatkan aja, kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan, lebih utama kita akan mulai masuk dari sebelah ya. Kecuali saudara-saudara yang bawa anak, kalau anaknya harus ikut Sunday School, harus tetap kembali seperti biasa. Tapi kalau yang tidak, bisa langsung masuk dari lobi utama nanti di sini, langsung masuk dari mall. Ya, lobinya sedang masih dibenahi. Saudara mohon sabar beberapa waktu ke depan supaya ibadah kita lebih luas. Baik, saudara-saudara, pagi hari ini saya bersyukur pada Tuhan. Saya merasa hidup kita, perjalanan hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hebat karena kita punya Tuhan. Seandainya kita disuruh menceritakan pengalaman hidup, perjalanan hidup, berbagai persoalan, pergumulan yang saudara hadapi, dan akhirnya bagaimana saudara bisa menang atas semua pergumulan itu, saya kira akan menjadi hal yang luar biasa. Saya belajar membiasakan diri untuk bercerita atau kalau ada kesempatan berbicara dengan orang, saya mengingat hal-hal yang baik di hidup saya, hal-hal yang hebat di hidup saya, bukan tujuannya menyombongkan diri, tetapi saya memilih untuk bercerita hal-hal yang baik, sebab saya percaya kalau hal yang baik kita ceritakan, itu akan juga memberkati orang lain. Daripada kita ceritakan sakit hati dan sebagainya. Semua kita punya pengalaman baik, juga pengalaman buruk. Tetapi hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa apapun itu, tapi Tuhan sudah buat kita keluar sebagai pemenang. Karena itu tema khotbah hari menjadi pemenang. Satu ayat Alkitab yang kita coba lihat adalah dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi dari ayat ini saya ajak kita merenungkan mengapa kita harus menjadi pemenang. Karena ada Tuhan yang telah mengasihi kita. Tetapi lebih dari semuanya itu kalau saudara baca Roma pasal 8, dikatakan di sana bahkan ada penganiayaan, ada penindasan, bahkan Paulus memakai istilah keterlanjangan dan sebagainya. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk dalam tanda petik yang kita anggap. Tapi nyatanya kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena ada Yesus yang telah mengasihi kita. Karena ada pribadi yang mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Saudara-saudara, ini yang saya katakan tadi, setuju atau tidak setuju bahwa saudara sebenarnya sudah melewati banyak pengalaman di hidup ini. Dan saya ingin katakan sampai hari ini saudara ada dengan keberadaan saudara, karena saudara menang atas berbagai problema di hidup saudara. Saudara keluar sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Nah, kita coba belajar ya dari ayat 37 ini. Nah, Paulus katakan sebelumnya di 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa kita keluar sebagai pemenang? Karena kita adalah bagian dari rencana Allah. Karena kita adalah bagian dari rencana Allah, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami itu. Turut bekerja, kita gak pernah sendiri. Ada tangan yang tak terlihat yang selalu membawa kita keluar, menuntun kita tahap demi tahap. Karena kita bagian rencana Allah. Sekali lagi, mengapa kita keluar sebagai pemenang?
Karena kita bagian dari rencana Allah. Karena kita bagian rencana Allah, kita harus sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pertanyaan kita, masa iya sih di hal yang buruk juga Allah bekerja? Saudara, saya ingin ajak saudara kembali ke kisah dalam kitab Kejadian. Ada satu pribadi yang kisah hidupnya diceritakan hampir sepertiga dari kitab Kejadian, yaitu Yusuf. Yusuf, kalau saudara lihat bahwa kitab Kejadian itu hanya 50 pasal, dari mulai pasal 37 sampai 50, itu bicara tentang satu pribadi, Yusuf. Kenapa Tuhan menuliskan, mengizinkan diceritakan begitu luas hidup Yusuf? Saya percaya ada banyak hal yang luar biasa dari kehidupan Yusuf yang bisa kita pelajari. Saudara tahu, kalau seandainya kita memahami ini dan kaitkan dengan Yusuf, saya kira Yusuf bisa akhirnya sukses menjadi orang kedua di Mesir. Karena dia memang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, ketika saudara-saudaranya datang kepada dia dan minta ampun kepada dia dan mulai memohon supaya mereka diizinkan sebagai budak karena perbuatan jahat mereka lakukan, tapi Yusuf kata, enggak, kamu memang merancang yang jahat, tapi Tuhan merancangnya untuk sebuah kebaikan dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara coba lihat hidup Yusuf. Yusuf itu dimanja oleh ayahnya, kesayangan ayahnya, sampai-sampai ayahnya memberikan atau membuat satu jubah istimewa untuk dia. Salah satu yang diceritakan dalam kitab Kejadian adalah bahwa Yusuf suka menceritakan semua kejahatan saudara-saudaranya. Walaupun dalam hidup keluarga yang seperti ini gak disukai, tukang ngadu. Tapi Yusuf gak peduli. Karena dia tidak pernah mau kompromi dengan kejahatan saudara-saudaranya. Dia ngadu pada ayahnya. Dan saudara lihat, inilah yang menjadi alasan saudara-saudaranya gak suka sama dia. Satu ketika Yusuf disuruh ayahnya mengunjungi mereka sambil bawa makanan ketika mereka sedang ada di tengah hutan mengembalakan ternak, mereka katakan, wah kesempatan, si tukang ngadu udah datang. Mereka atur rencana, mereka ingin bunuh Yusuf. Tapi akhirnya diskusi-diskusi, gak usah masukin sumur aja lah, biar mati pelan-pelan, MPP mati pelan-pelan. Taruh aja di sumur. Tapi kemudian mereka berubah pikiran ketika ada saudagar dari Mesir lewat. Mereka, wah, jadiin aja duit ini anak, jadiin duit, dijual sebagai budak. Saudara kalau baca Alkitab, apalagi perjanjian lama, konsep budak waktu itu adalah seseorang yang sudah dijual, maka orang itu untuk dirinya pun gak berhak. Jangan bicara hak. Artinya kalau yang membeli dia, begitu dibeli dibunuh, gak ada urusan, gak ada masalah hukum. Dan itulah Yusuf dibawa ke Mesir dan menjadi budak, saudara. Sebagai budak pasti diperlakukan seenaknya. Tapi saudara lihat, saya percaya Yusuf itu punya mental yang luar biasa. Dia sangat paham bahwa dia bagian dari kehendak Allah di rumah Potifar sebagai budak. Tapi dia berkarya, saudara. Dia berkarya. Dia tidak larut dengan sakit hati kepada abang-abangnya, enggak. Dia enggak menghabiskan banyak waktu untuk berpikir tentang kejahatan abang-abangnya, enggak. Dia enggak menghabiskan banyak waktu untuk memelihara sakit hati, enggak, saudara. Ini yang membuat dia bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Dia tidak terbebani apapun oleh masa lalunya. Alkitab mencatat, itu yang buat dia berprestasi di rumah Potifar, betul? Sampai pada akhirnya Potifar katakan, Yusuf, sejak engkau bekerja padaku, kekayaanku bertambah, bisnisku semakin maju. Oleh karena itu, aku angkat engkau menjadi penguasa atas semua kekayaanku. Saudara lihat, kenapa Yusuf sampai pada posisi itu? Sekali lagi,
karena dia nggak mau terganggu dengan kelakuan abang-abangnya. Dia tetap merasa, saya ini bagian dari rencana Allah. Dan setiap peristiwa yang kualami, dari peristiwa itu, pasti Tuhan akan mengerjakan kebaikan bagiku. Saudara lihat, menjadi orang kedua di rumah Potifar setelah Potifar. Tetapi ada nggak suka, istri Potifar mencoba ingin mengganggu dia. Saudara-saudara, singkat cerita ketika dia nggak mau terganggu, dimasukin penjara. Dengan tuduhan yang luar biasa. Masuk penjara. Apakah di penjara Yusuf menghabiskan waktu untuk menyesali hidupnya? Enggak. Apakah di penjara dia cerita tentang kelakuan dari istri Potifar? Enggak. Tapi di penjara dia kembali berkreasi. Dia kembali berkarir. Sampai akhirnya saudara, singkat cerita, dari penjara dia langsung melejit jadi Perdana Menteri. Saudara lihat. Jadi kalau kita berani mengesampingkan kecengengan kita. Ada nggak bahasa kecengengannya? Yang mengeluh. Ini itu. Kita pasti jadi kreatif. Saudara. Karena apa? Orang yang baperan, itu akal sehatnya nggak jalan. Setuju nggak? Kenapa kreativitas kita nggak? Kenapa daya nalar kita nggak bergerak baik? Karena kita terbawa emosi kita. Karena kita terbawa oleh sakit hati kita. Karena kita terbawa dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Tapi Yusuf nggak mau. Dan saudara lihat, ketika ada dua pejabat yang di penjara punya masalah, dia ambil kesempatan untuk bercerita, untuk menolong mereka, untuk menafsirkan mimpi mereka. Sampai-sampai akhirnya saudara tahu, orang inilah yang membawa Yusuf keluar dari penjara dan mempromosikan kepada raja. Di penjara, kepala penjara mengatakan apa? Yusuf, semua tahanan aku percayakan padamu. Mana ada kejadian begitu saudara. Dan ketika ketemu sama Firaun, Firaun katakan apa? Yusuf, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan apa yang kau katakan, kecuali engkau. Jadi sekolahnya di mana? Di rumah Potifar dan di penjara. Di rumah Potifar posisi sebagai budak. Di penjara sebagai apa? Tahanan. Tapi karena dia paham bahwa itu proses Tuhan bagi dia dan mendatangkan kebaikan bagi dia, dia jadi Perdana Menteri. Itulah sebabnya saudara, ketika saudara katakan kami mohon ampun kepadamu, kami minta maaf kepadamu, Yusuf katakan enggak. Kalian memang merancang yang jahat, tapi Tuhan menjadikannya untuk sebuah kebaikan. Bisa enggak saudara menerjemahkan kejahatan orang sebagai sebuah kebaikan bagi saudara? Halo? Bisa? Bisa enggak membahasakan perbuatan buruk orang dan katakan puji Tuhan, terima kasih. Tuhan ternyata memakai kamu untuk memproses saya. Oh, nanti kalau bilang begitu, diulanginya lagi, gitu ya. Gimana saudara? Paling kamu jahat. Ah, itu yang sering terjadi pada kita. Jahat. Yang kamu lakukan jahat, tahu nggak? Ah, gitu kan? Kalau orang muda. Tapi Yusuf nggak mau saudara. Nah, saya ingin kembali saudara. Tidakkah bisa kita ambil sebagai contoh ini? Ketika Paulus mengatakan, hey, sekarang tahu nggak? Kamu tahu nggak? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya suka membaca buku tentang kesuksesan orang-orang. Ada banyak orang-orang yang sangat sulit di masa lalu. Ada yang sulit karena memang kondisi. Ada yang sulit karena memang disulitkan orang. Tetapi kesulitan itu membentuk mereka memiliki karakter yang kuat. Memiliki karakter yang kuat. Karena itu saudara, tidak jarang kita dengar kisah anak-anak yang dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga yang serba terbatas. Tapi karena mereka punya mental pejuang, mereka jadi orang hebat. Saya pernah dengar satu cerita, walaupun tidak seiman dengan kita, tapi inspirasinya saya kira bagus untuk kita. Siapa tidak kenal Tantowi Yahya dan Helmi Yahya? Ngetop. Tapi saya pernah dengar kisah hidup mereka. Mereka itu anak kampung. Ayah mereka hanya tukang jahit,
di daerah Bangka sana, tetapi ayahnya bilang, kalian berdua tidak boleh seperti ayah, harus lebih hebat dari ayah. Akhirnya setelah mereka SMP, mereka harus berjalan setiap hari pulang sekolah, setelah itu harus les ke kota untuk belajar bahasa Inggris. 2 kilometer pulang pergi 4 kilometer, hanya untuk belajar bahasa Inggris setiap hari. Dan dipaksa oleh orang tuanya. Orang tuanya punya tekad, kamu harus sukses, kamu harus sukses. Dan akhirnya saudara kenal siapa mereka. Artinya apa saudara? Jangan izinkan situasi sekitar kita itu menghimpit kita, menekan kita, membuat kita jadi menyerah pada hidup. Terus keluar sebagai pemenang. Amin. Apalagi kita anak Tuhan. Ingat saudara, karena kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan terlibat dalam hidup kita. Nah, prosesnya saudara lihat. Sebab, ini sebuah proses, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini sebuah proses bagi kita. Jadi kita ditentukan, dipilih, dipanggil, masuk dalam sebuah proses. Jadi kenapa kadang-kadang kita merasa kok Tuhan memproses saya begini keras saya? Iya. Dalam Alkitab satu ketika Tuhan menyuruh satu nabi Yeremia, coba kamu pergi ke tukang yang buat tempayan yang dari tanah liat. Kemudian Tuhan katakan coba perhatikan bagaimana dia memproses. Akhirnya Nabi Yeremia belajar bagaimana orang itu boleh mengambil tanah dan tanah diproses, dibanting-banting, dan kemudian setelah utuh tanah itu sudah siap, maka mulailah dibentuk menjadi bejana, menjadi ini, menjadi periuk, dan sebagainya. Dan Tuhan katakan, aku ingin umatku seperti itu. Saudara bisa nggak memahami bahwa saudara bagian dari proses Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Artinya apa? Standar kita itu Allah, standar kita itu Tuhan. Jadi otomatis saudara, kalau hal-hal yang pahit yang kita hadapi, itu proses Tuhan untuk membuat kita semakin serupa dengan Dia. Nah, walaupun ini sakit saudara, sakit. Karena itu semakin keras hati kita, semakin jahat karakter kita, proses Tuhan semakin berat untuk saudara. Gimana saudara, setuju enggak? Jadi kalau kok sakit Tuhan, iya. Karena memang kamu dibandel. Jadi agak keras sedikit untuk kamu. Kan kira-kira begitu saudara. Tapi kalau memang hidupnya sudah baik saja semua ini, waduh ini tinggal poles-poles aja lah. Tinggal poles-poles. Saya kadang berpikir begini, kenapa sih saya mengalami proses yang cukup berat saudara untuk menjadi pendeta. Cukup berat. Akhirnya saya berpikir, kenapa Tuhan kok begitu keras yang memproses saya? Akhirnya saya kilas balik, iya. Karena masa remaja saya, masa SMP, SMA itu agak enggak baik. Sehingga Tuhan ingin memproses saya supaya paling tidak sesuai gambaran Allah. Maka prosesnya keras bagi saya. Saya mengalami banyak tekanan dalam proses jadi pendeta saudara. Gak perlu cerita, kalau saudara pengen cerita saya nanti ajak saya minum kopi. Kalau di sini panjang sekali ceritanya nanti saudara. Tapi proses Tuhan itu ada. Mungkin saudara ada yang mengalami saudara, kenapa Tuhan orang itu begini aja kok saya begini? Kok orang itu kayaknya hidupnya santai, kok saya jadi begini Tuhan? Iya, beda. Untuk dia Tuhan punya cara lain, untuk saudara Tuhan punya cara lain. Tergantung sekarang, saudara mau gak diproses Tuhan? Untuk bisa serupa dengan gambarnya. Tuhan itu saudara, ingin buat kita lebih dari hari yang lalu. Tetapi yakinlah, tadi tema khotbah kita apa? Menjadi pemenang. Saudara pasti menang di atas segalanya. Karena tidak ada yang jahat saudara dari Tuhan. Orang tua kadang-kadang disalahpahami oleh anak. Ketika orang tua harus mendisiplin anaknya. Anak-anak katakan mama jahat. Tapi benar kita jahat sama dia? Enggak. Karena dia gak mengerti. Dia cepat mengatakan mama jahat. Mama yang gak sayang aku. Tapi kita katakan di hati kita, justru karena aku sayang kamulah, maka mama lakukan itu. Saudara, mendisiplin anak bukan hal yang mudah, betul enggak?
ketika kita memukul anak kita, sebenarnya hati kita juga menangis. Saya ingat saudara, ini perasaan orang tua ya. Yang tadi worship leader anak saya yang sulung saudara. Kalau ada yang belum kenal. Waktu dia masih TK saudara, saya waktu jemput dia ke sekolah, teman-temannya udah pada keluar, kok anak saya nggak ada ya. Kemudian saya masuk ke kelas, ya hati saya pengen nangis saudara. Ternyata anak saya disetrap depan kelas sendiri begini. Disetrap dia. Begitu saya lihat di pintu, saya mundur. Tahu nggak rasanya saudara, anak pertama loh, yang sedang bangga-bangganya anaknya sekolah, teman-teman udah pulang, anak kita disetrap sendiri. Nah, begitu saya mundur, apa anak saya? Akhirnya gurunya dekati saya, iya Pak, anak Bapak ini nakal Pak. Saya bilang, kenapa Bu? Iya, sapu tangan diikat di rambut. Pikiran saya, dia kan perempuan. Sapu tangan ikat di rambut, di mana salahnya? Halo, sampai sekarang saya nggak mengerti. Apakah kalau seorang anak perempuan ikat sapu tangan di rambut itu sebuah kesalahan? Kecuali dia laki-laki, setuju? Saya mundur. Tapi saya menahan diri saudara. Dalam hati saya, seandainya saya bela anak saya marahi gurunya, apa yang terjadi saudara? Pasti saya katakan, iya Pak, lagi Pak, ajar Pak. Tapi saya mundur, saya diam. Simpan dalam hati. Ternyata sakit anak dihukum ya. Gimana saudara-saudara yang punya anak, sakit gak anak dihukum? Tapi itu perasaan. Bisa gak bayangin ketika Tuhan memproses kita, sebenarnya Tuhan juga sakit. Kalau harus mengizinkan kita masuk dalam situasi yang gak baik. Tapi itu baik bagi kita. Baik bagi saudara. Jadi jangan melihat bahwa masalahmu adalah akhir dari perjalananmu, enggak. Tapi lihatlah itu sebagai bagian dari rencana Allah. Nah kemudian dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, untuk simpelnya saudara, saya buat gambar seperti ini. Mengapa kita bisa jadi pemenang? Dan ini proses pembangkitan dimulai dari apa? Bahwa kita dipilih oleh Allah. Seleksi awal. Mulai masuk seleksi awal, dipilih oleh Allah. Tapi dipilih Allah itu baru proses awal. Karena setelah dipilih, maka mulai ditentukan. Kalau saya coba bayangkan ini dalam dunia kita saudara, dunia kerja kita, katakanlah dipilih itu masih seleksi administrasi. Tapi kemudian ditentukan, berarti kita sudah lolos seleksinya yang tahap awal. Ditentukan, barulah dapat panggilan. Dipanggil. Saudara, banyak orang berpikir sampai di sini selesai, enggak. Ini baru start awal menjadi bagian dari rencana Allah. Setelah lewat sebuah proses, akhirnya saudara dipanggil. Saudara lihat, dalam dunia kerja kita, bukankah ada orang-orang begitu dipanggil, akhirnya masuk dalam proses karantina, sekolah dan sebagainya. Untuk promosi tingkat lebih tinggi biasanya harus sekolah. Saudara, Alkitab bukan meniru itu. Saya percaya itu yang niru Alkitab. Kenapa? Akhirnya setelah dipanggil, barulah masuk dalam proses dibenarkan. Bukankah dari dipanggil sampai dibenarkan inilah ada banyak hal terjadi di hidup kita, saudara. Supaya kita menjadi segambar dengan Allah yang tadi itu. Supaya kita benar-benar dalam kriterianya Allah. Karena Allah ingin memberikan hal-hal yang hebat untuk kita, yaitu dimuliakan. Gak mungkin sudah tanpa proses dari sini sudah langsung masuk ke sini, gak mungkin. Tapi Tuhan masukkan kita dalam proses, saudara. Dalam proses. Tadi saya cerita misalkan tentang Yusuf. Ada kisah lain di Alkitab yang prosesnya juga itu mengerikan. Saudara kenal Daniel? Dia harus masuk gua singa. Ngeri enggak?
nyawa taruhannya. Tapi apakah Tuhan Tuhan biarkan dia di gua singa? Enggak, saudara. Di gua singa Tuhan temani dia. Sehingga singa itu tidak bisa mencabik-cabik dia. Dia punya teman sejamannya. Saudara seiman bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Prosesnya masuk dalam dapur api, saudara. Apakah mereka hangus? Tidak. Karena Tuhan menyertai mereka di dapur api. Inilah yang dikatakan dalam ayat tadi. Yang dikatakan Paulus. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Karena itu, saudara, hidup ini sebuah proses. Hidup sebuah proses. Saya sering katakan pada kita, sama seperti kita dalam sekolah kan. Setiap mau naik kelas, kenapa ada ujian sih? Ujian itu kan gak enak. Tapi anak sekolah kan suka ujian. Karena apa? Dia tahu. Setelah ujian, saya dapat rapor, saya naik kelas. Dari kelas 1 SD ke kelas 2. Kemudian dari SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA. Walaupun mata kuliahnya, mata pelajaran tetap matematika. Tapi apakah sama soal di kelas 1 SD dengan kelas 1 SMP? Enggak. Sama-sama matematika. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang kita katakan, kok saya terus ada masalah? Iya. Karena saudara sedalam proses dibenarkan dan saudara mau dimuliakan oleh Tuhan. Pada level berikutnya. Pada level berikutnya. Pada level berikutnya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, yuk. Jangan pernah ragu dengan hidup ini. Engkau harus keluar sebagai pemenang. Ibu bapak harus keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan peduli dengan kita. Tuhan sudah mulai proses loh. Saudara di mana sekarang? Saya kira saudara sudah melewati proses dipilih. Saudara sudah mulai melewati proses ditetapkan. Setidaknya sekarang sudah dipanggil. Karena sudah dipanggil lah, maka saudara ada di sini pada siang hari ini. Dan proses inilah yang terus. Saya percaya ketika kita di proses Tuhan akan disesuaikan Tuhan dengan mau jadi apa yang Tuhan inginkan terjadi pada kita. Tapi banyak orang akhirnya gagal di sini. Akhirnya dia mutar-mutar di sini, mutar jatuh bangun di sini. Gak sempat dimuliakan oleh Tuhan. Gak melihat hal yang besar dari Tuhan. Saya berharap saudara, apa yang terjadi di Alkitab. Saya kira kalau di dunia sekarang juga kita bisa mendengar kesaksian banyak anak-anak Tuhan. Saya suka saudara, Mary Riana ya, yang di televisi. Impossible, dia putus menjadi I am possible. Jadi kata impossible, tinggal dia pisah. Imnya digeser, dikasih koma di atas I am possible. Dia katakan simple hidup ini kan. Sesuatu yang impossible, mari kita katakan dalam pikiran kita, I am possible. Selesai. Sesuatu yang kita anggap jahat, seperti Yusuf katakan, enggak, gak ada yang salah dari kamu. Justru kamu dipakai Tuhan untuk mempromosikan saya ke Mesir. Gak ada yang salah. Selama kita berpikir orang lain salah, selama kita berpikir kita adalah korban dari sebuah kejahatan, selama kita masih berpikir bahwa ada ketidakadilan pada diri kita, maka kita akan pasrah pada hidup. Saya suka satu statement mengatakan tidak ada istilah gagal kecuali kita menyerah. Tidak ada istilah kalah kecuali kita menyerah. Dan saya percaya saudara adalah pemenang yang tidak pernah menyerah pada hidup. Tapi mengatakan, Tuhan terima kasih, saya masuk dalam proses pembenaran oleh Allah. Ada banyak hal yang aku tidak mampu, tapi Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.